Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali pada pembelajaran Akidah Halak kelas 10 Madrasah Aliyah bab ketiga, yaitu adab kepada kedua orang tua. Baik. Sekarang kita lihat, perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa dilihat di situ? Ya, betul, di situ ada gambar di mana gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa ada sepasang orang tua yang sudah tua. Kemudian gambar kedua menggambarkan bahwa walaupun si anak ini sudah tua juga, tetapi dia tetap menggendong ibunya yang sedang sakit. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu tak mengenal waktu. Sampai tua pun kita juga masih diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru, memerinci adab berbakti kepada orang tua dan guru, menganalisis keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru, mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Namun, untuk hari ini nanti kita akan fokus kepada berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Berbakti kepada orang tua merupakan adab dan juga pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Allah telah memerintahkan kita untuk menghormati, memuliakan, dan berbakti kepada orang tua. Bahkan itu sangat wajib. Ingat bahwa ridho orang tua itu merupakan juga ridho Allah. Jadi Allah itu tidak akan pernah ridho kepada kita kalau orang tua kita tidak ridho terhadap kita. Nah, alasan utamanya adalah kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang pertama, satu, pengorbanan tak ternilai. Orang tua telah rela berkorban mencurahkan waktu, tenaga, dan kasih sayang tanpa pamrih demi membesarkan kita. Ibu ketika dia mengandung kita, misalkan 9 bulan, jalan susah, tidur susah. Hanya demi apa? Hanya demi untuk melahirkan kita. Kemudian ayah rela bekerja siang dan malam, kadang sakit pun beliau tekadkan bekerja supaya kita bisa makan, supaya kita bisa bersekolah. Nah, itulah pengorbanan yang tak bisa ternilai, bahkan sampai kapanpun akan susah untuk membalasnya. Yang kedua adalah kasih sayang yang tak terbatas. Kasih sayang orang tua yang tak ternilai, mereka selalu ada untuk kita dalam suka maupun duka, tanpa henti memberikan perhatian dan dukungan. Jadi orang yang pertama kali membela kita ketika kita ada masalah, pasti adalah orang tua. Senakal pun apapun kita, kalau kita ada masalah, orang tua lah yang pasti akan membela kita. Jadi itu kasih sayangnya itu tak terbatas, tidak hanya pas senang saja, tapi ketika duka, banyak masalah pun juga sama, tetap sayang kepada kita. Yang ketiga adalah ikatan batin yang kuat. Kita adalah belahan jiwa dari orang tua, terutama ibu. Ikatan batin yang kuat terjalin sejak kita dalam kandungan hingga dewasa. Perasaan seorang orang tua terhadap anaknya itu beda dengan perasaan orang lain terhadap kita. Ada rasa sayang yang spesial, yang dimana misalkan kita sedang sakit, tiba-tiba perasaan ibu jadi sakit, atau ibu juga ikut sakit, orang tua juga ikut sakit. Ketika kita dimarahi oleh orang lain, misalkan orang tua kita juga pasti akan sakit. Nah, itu ikatannya seperti itu. Bisa merasakan apa yang kita rasakan, itu adalah orang tua. Kemudian, maka dari itu ada adab kepada kedua orang tua itu dibagi menjadi dua hal, ketika beliau masih hidup dan juga ketika sudah meninggal. Ketika masih hidup, tentu yang pertama adalah ketaatan. Kita wajib menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan ketika orang tua misalkan menyuruh kita, misalkan beliau itu bukanlah umat muslim, kita tetap harus taat. Tidak ada alasan tidak taat, tidak ada alasan kita bermusuhan kepada orang tua. Kecuali kalau misalkan kita disuruh untuk mencuri, nah itu boleh. Tetapi kalau selama itu tidak menentang syariat, kita wajib menaati segala perintah dari orang tua.
Yang kedua adalah berbakti dan rendah hati, menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang dengan bersikap lembut, sopan, dan memperdakan diri. Tidak boleh rasanya kita misalkan berbicara dengan keras, tidak sopan, berkata nah itu tidak boleh karena itu sudah menyakiti hati orang tua. Kemudian kalau jalan di depannya seenaknya itu tidak boleh, harus rendah hati. Kita harus berbakti, kita harus berusaha untuk menyenangkan hati orang tua. Ketiga adalah memberikan perhatian dan kebutuhan sehari-hari seperti menyediakan makanan, minuman, dan keperluannya. Ini berlaku ketika kita sudah mulai bekerja. Pokoknya jangan pernah lupakan orang tua ketika orang tua sedang susah misalkan. Kita harus selalu mau untuk membantu mereka. Itu juga tidak bisa membalas bagaimana perhatian mereka, bagaimana kasih sayang mereka pada kita sebenarnya, tapi kita harus tetap wajib untuk selalu berusaha membantu apapun keadaan dari orang tua. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal, bagaimana caranya? Pertama adalah ini lanjutan yang tadi. Yang keempat adalah meminta izin. Minta izin ketika mau pergi, mau menikah, misalkan kamu mau main, mau sekolah, izin, salim. Itu salah satu contoh berbakti kepada orang tua. Menghindari kikir, tidak pelit atau balik pada orang tua, berikan mereka apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika kita punya, ya ketika orang tua kita pengen sesuatu, ya kita belikan. Membuat mereka bahagia. Pokoknya setiap apapun yang kita lakukan, jangan pernah sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Sebisa mungkin kita harus bisa membuat mereka bahagia, mereka tersenyum, mereka tertawa, seperti itu. Kemudian menepati janji ketika kita punya janji, tentu juga harus ditepati. Kepada orang lain pun kita harus tepati, apalagi kepada orang tua. Selanjutnya adalah tidak mencela atau menghina orang tua baik di depan maupun di belakang. Tentu inilah hal yang perlu kita hindari. Tidak boleh ada kata-kata yang menjelekan kedua orang tua kita, begitu ketika di depan mereka ataupun di belakang mereka. Yang terakhir adalah menghormati ibu, memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada ibu, karena peran ibu sangat penting dalam kehidupan sehari. Ingat, peran ibu itu 3 kali dari peran ayah. Jadi jangan pernah sampai kita menyakiti ibu. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, tidak bisa digantikan dengan apapun itu. Nah, kemudian bagaimana ketika mereka sudah meninggal? Yang pertama adalah mendoakan. Ingat, doa anak yang soleh itu akan sampai kepada mereka. Doakan, mohon ampunan kepada Allah, berikan yang terbaik bagi mereka di akhirat sana. Kemudian yang kedua adalah menjalin silaturahmi, mempertahankan hubungan baik dengan teman-teman, keluarga, orang tua. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, bukan berarti kita memutus silaturahmi. Kita juga harus memupuk silaturahmi kepada saudara, kepada Pak D, Bu D, itu juga harus selalu berhubungan baik. Tidak ada alasan kita menjauhi mereka. Menghormati jenazah, misalkan ya memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan jenazah orang tua dengan penuh hormat. Jadi harus selalu ikut ketika pada hari itu orang tua sudah meninggal. Itu adalah rasa bakti kita terakhir kepada orang tua kita. Yang keempat adalah memohonkan ampun. Kita juga harus memohonkan ampun lewat doa tadi, supaya orang tua kita diterima di sisi Allah dan juga mendapat pahala, mendapatkan surga yang terbaik di sana. Melunasi tanggungan, artinya ketika orang tua kita masih ada hutang, wasiat, kita harus selalu melunasinya, karena itu memang tanggung jawab kita semua. Baik, tentu berbakti kepada orang tua itu memiliki manfaat. Yang pertama adalah amalannya akan terus bertambah dan mengalir sampai kiamat. Memiliki anak soleh ya, kemudian dinaikkan derajat orang tua kita akan dinaikkan, akan berkumpul bersama anak cucu di surga. Nah, ini adalah manfaat ketika orang tua kita punya anak yang soleh. Maka dari itu kita harus selalu berusaha menjadi anak yang soleh. Apa keutamanya? Nah, keutamanya adalah Allah akan menjanjikan 2 pintu surga bagi orang berbakti kepada orang tua. Nah, sangat luar biasa kan, kita dijadikan surga ketika kita bisa membagikan kedua orang tua dari Allah SWT. Lebih utama daripada jihad. Berbakti pada orang tua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, karena itu juga berjihad juga. Orang tua kan segalanya. Ridho kepada orang tua merupakan ridho Allah juga, jadi termasuk jihad juga. Nah, ridho Allah adalah ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.
tua. Jadi ketika orang tua kita itu insya Allah juga akan ridho kepada kita, dan juga pasti ketika ridho itu sudah dapat, maka surga juga akan kita dapat. Baik, selanjutnya adalah rezeki yang akan melimpah. Orang yang berbakti kepada orang tua akan dimudahkan rezekinya. Kemudian kemudahan dalam segala urusan, pasti urusan dunia dan akhirat akan dimudahkan. Kita berbakti pada orang tua kita, diterimanya amal perbuatan yang orang yang berbakti pada orang tua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan dihapuskan dosanya nanti. Ketika kita dapat membahagiakan dan berbakti pada orang tua, baik itu ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Hikmahnya menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia dalam keluarga. Tentu ketika kita rukun terhadap orang tua, pasti kita akan harmonis, berikan ketenangan hati, kemudian menjadi pintu rahmat Allah dan juga pintu kebahagiaan. Seperti itu. Berbakti kepada orang tua tidak hanya merupakan kewajiban, tapi juga sebuah bentuk cinta dan kasih yang tulus. Maka dari itu, marilah kita menjadi teladan yang baik bagi anak cucu kita dalam menghormati dan memuliakan orang tua, sehingga nilai luhur ini terus diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Baik, itu adalah beberapa materi berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ingat ya, pengorbanan orang tua itu tidak bisa kita balas sampai kapanpun. Mau kita baikan mereka sampai akhir hayatnya, tapi tidak akan pernah bisa. Maka dari itu jangan pernah lelah untuk berbakti kepada orang tua, membuat mereka bahagia, membuat mereka tersenyum, membuat mereka tertawa. Baik, itu saja yang dapat sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.